Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sana Unitis di channel Unitis Tiswal, yang panjangnya Tiswal Mardatilah Official. Kali ini kita akan membahas lagi hukum keluarga dan bincang-bincang tentang apa-apa yang sudah ditanyakan sama pemirsa Unitis dan pemirsa Ibu Erpina. Jadi kali ini kita akan menanyakan atau topik kita mengenai harta gonogini. Jadi Bu Erpina, coba dijelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan harta gonogini. Baik Bu Nitis, salam jumpa kembali rekan-rekan kakak-kakak semua, pemirsa dari YouTube Unitis Tiswal. Nah, baik, sore ini kita bahas lagi tentang harta gonogini. Harta gonogini adalah harta yang didapat pada masa perkawinan, baik itu berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Harta gonogini ini ketika terjadi perceraian masing-masing pihak, yaitu suami dan istri, mendapatkan separuh bahagiannya. Si istri mendapatkan 50% bahagian dan suami mendapatkan 50% bahagian, kecuali ada perjanjian perkawinan yang mengenyampingkan hal tersebut, karena perjanjian merupakan hukum tertinggi bagi pihak yang membuatnya. Begitu Nitis. Apa yang dimaksud dengan perjanjian itu, Ibu Erpina? Contohnya? Misalnya harta gonogini tadi kita bahas bahwa harta yang diperoleh pada masa perkawinan. Harta yang tidak diperoleh pada masa perkawinan seperti contohnya suami mendapatkan hadiah, hibah atau waris dari orang tuanya atau mendapatkan hadiah dari saudaranya, itu tidak merupakan harta gonogini karena itu merupakan harta bawaan dari si suami. Tapi jika si suami menginginkan atau si istri juga bersepakat antara si istri dengan suami ini membuat perjanjian bahwa harta tadi, yaitu harta bawaan tadi, mungkin juga berupa berupa warisan, hibah atau hadiah tadi, mereka sepakat untuk memasukkan ini ke dalam harta gonogini, maka bisa dimasukkan ke dalam harta gonogini walaupun itu merupakan harta bawaan dari salah satu pasangan. Itu makanya ketika terjadi perjanjian tentang itu, bisa hukum yang menyatakan bahwa pasangan suami istri ini mendapatkan separuh bagian, 50% dari untuk si istri, 50% untuk suami dari harta gonogini tersebut, karena ada perjanjian yang mengatakan bahwa harta bawaan tadi dimasukkan dalam harta gonogini, maka hukum tadi bisa dikesampingkan. Jadi dimasukkanlah harta bawaan tersebut ke dalam harta gonogini. Begitu Nitis. Kalau pernah kita sebelum menikah kita dengar ya, orang bikin perjanjian pranikah mengenai harta. Ya. Apa itu yang dimaksud perjanjian pranikah? Hampir sama dengan yang tadi. Jadi perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya perkawinan. Begitu ya Nitis. Ya. Perjanjian yang kita bahas sebelumnya tadi, yang tadi itu boleh dibuat sebelum perkawinan, boleh juga dibuat setelah perkawinan. Nanti untuk memperkuatnya dibikinkanlah didaftarkanlah ke akta, ke notaris itu supaya lebih kuat begitu Nitis. Mengenai hartanya itu misalnya gini, harta yang sudah didapatnya sebelum perkawinan itu bisa diterakan di dalam perjanjian pranikah, tidak boleh diganggu gugat oleh pasangan masing-masing. Ya, boleh. Bisa Berbentuk seperti itu. Boleh berbentuk seperti itu. Boleh juga dimasukkan, boleh juga tidak dimasukkan. Gitu. Tapi kalau dibuat perjanjiannya akan lebih memperkuat. Tapi memang pada kenyataan, pada hukumnya, memang harta yang diperoleh sebelum perkawinan itu memang tidak secara hukumnya itu ya, tidak dimasukkan ke dalam harta gonogini, begitu Nitis. Kebanyakan. Memang hukumnya seperti itu. Hukum menyatakan seperti itu. Tapi kalau mau membuatkan juga secara tertulis boleh. Tapi kalaupun tidak dibuatkan secara tertulis, hukum telah mengatur seperti itu.
gitu Nitis. Kemudian di dalam perjanjian pranikah tuh apakah boleh dicantumkan bahwa suami istri bekerja, kemudian dia tidak ingin pendapatannya dimasukkan sebagai harta gono gini nanti kalau seandainya terjadi perceraian, bisakah itu dimasukkan? Oh, bisa. Sepanjang mereka bersepakat bisa. Sepanjang mereka bersepakat bisa. Jadi dan sana unitis itulah tadi pembahasan kita tentang gono gini. Jadi untuk selanjutnya kita akan tanya jawab dari pemirsa Tok ya. Nah, kemudian kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari Tok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Mirna ya. Ibu Erpina. Biar Nitis bacakan dulu ya. Saya PNS, mau nikah dengan Duda. Bisa nggak saya minta direktori putusan cerai calon suami dari PA? Yang meminta itu yang bersangkutan, bisanya Kakak Mirna Hasbi. Yang meminta yang bersangkutan Kakak. Tidak bisa, kita tidak ada berkepentingan untuk itu. Walaupun kita ini kan masih calon suami, ya. Kalau kita tidak berkepentingan untuk itu, karena kita tidak yang bersangkutan tidak bisa diminta. Tidak mau orang pengadilan memberikan. Itu karena itu akta penting. Ya. Termasuk akta penting. Ya. Bisa dilanjutkan lagi pertanyaannya Bu Mirna? Ya, di atas ada pertanyaan kayaknya. Enggak. Belum. Itu pertanyaan pertama. Oh ya. Dari Bu Mirna. Bisa dilanjut lagi Ibu Erpina, apa lagi mengenai harta gono gini ini yang bisa kita share kepada pemirsa kita? Harta gono ya itu kayaknya tentang itu, cuman kalau tentang harta gono gini. Jadi harta gono gini ini ada juga banyak pertanyaan tuh. Saya dulu istri saya bercerai karena saya menceraikan istri saya, mentalak istri saya karena dia selingkuh. Apakah dia akan mendapatkan harta gono gini? Ada juga mendapat pertanyaan seperti itu Unitis. Ya, Jawabannya begini. Apapun yang menjadi alasan terjadinya perceraian itu tidak ada sangkut pautnya dalam pembagian harta gono gini. Ya, walaupun si istri ini dinyatakan nusus oleh pihak pengadilan, dia tetap akan mendapatkan harta gono gini. Maupun sebaliknya, jika si suami dia itu adalah seorang suami yang misalnya pejudi, pemabuk gitu ya, misal ya, itu tidak mempengaruhi persentase dia mendapatkan harta gono gini. Dia tetap mendapatkan 50% bagian dan si istri juga tetap mendapatkan 50% bagian. Gitu Nitis. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang menjadi akibat dari terjadinya perceraian itu. Gitu Nitis. Begini lagi Bu Erpina. Iya. Misalnya harta gono gini itu apakah setelah dikeluarkan nafkah mut'ah, nafkah danah, nafkah idah? Ya. Setelah dikeluarkan. Jadi harta gono gini itu dibagi setelah terjadinya perceraian. Perceraian ini akan terjadi kalau dia didaftarkan gugatannya ke pengadilan agama. Setelah dibayar semua mut'ah, kiswah dan hadanah tadi oleh si suami, makanya dia bisa mengikrarkan talak. Dan kalau diajukan oleh si istri, si suami dikenakan di putusan hakim menyatakan dia juga harus membayar nafkah idah, mut'ah dan hadanah tadi, dia baru bisa mengambil akta cerainya ketika dia telah membayar. Begitu. Jadi artinya ketika masing-masing pihak telah memegang buku akta cerai, ya, baru bisa nanti dibagi lagi tentang harta gono gini. Gitu Nitis. Kita kembali ke laptop dulu. Ke laptop pula ini anggap ini laptop kayaknya. Apa Mas Tukul ya? Iya. Ini ada pertanyaan dari Indrilin ya Bu Erpina. Ya. Bu, istri ngurus surat cerai di Jambi, sedangkan aku di Palembang. Bisa nggak aku ngurus di Palembang? Ini berarti yang nanya laki-laki. Ya, ini yang berarti yang nanya suami. Iya. Jadi untuk mengurus akte cerai itu didaftarkan ke pengadilan agama tempat tinggal si istri. Begitu. Jadi gugatan cerai itu didaftarkan kalau beragama muslim kan di pengadilan agama, kalau beragama non muslim didaftarkan di pengadilan negeri. Jadi alamatnya adalah di tempat tinggal si istri.
pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal si istri atau pengadilan negeri yang mewilayahi tempat tinggal si istri. Begitu Nitis. Ini sepertinya pertanyaannya surat-suratnya si suami bisa nggak surat-surat di Palembang? Sepertinya gitu. Mungkin datanya si suami sudah di Palembang, sementara istrinya tinggal di Jambi. Ya, tetap di pengadilannya pengadilan agama di Jambi. Tapi datanya boleh. Walaupun kan mereka artinya nih sudah KTP-nya Tunggu dulu. beda-beda kayaknya. Ini dia. Istri, kakak, KTP semua Palembang. Ya, betul. Berarti sesuai KTP atau sesuai domisili? Sesuai dengan KTP istri kan udah di Palembang nih, berarti di pengadilan agama Palembang. Begitu. Enggak, kakak KTP-nya semua Palembang, diduga istrinya tinggal di Jambi. Di Jambi istrinya. Iya. Oh iya. Jangan itu. Istri Kakak KTP semua Palembang, berarti diduga istrinya tinggalnya di Jambi karena iya. dia mendaftarkan di Jambi. Iya, di Jambi. Diduga dia itu bikin surat domisili di Jambi. Ya, surat keterangan domisili di Jambi. Berarti yang ngajukan nih istri. Iya. Berarti istri mengurus surat keterangan domisili, baru mengurus surat keterangan domisili di Jambi, baru didaftarkannya di Pengadilan Agama Jambi. Itu berlakunya. Berarti Seperti itu yang untuk kompetisi relatifnya, di mana pengadilan agamanya di Pengadilan Agama Jambi yang betulnya di begitu. mana domisili istri. Ya, dia mengurus surat keterangan domisili terlebih dahulu nih si istri. Begitu. Berarti abangnya atau suaminya datang ke Jambi kalau seandainya kita di Jambi itunya. Digugat. Iya. Waalaikumsalam. Kadih Rantau. Ini Unitis sudah 11 menit nih di YouTube-nya. Jadi Unitis bikin penutupan dulu di YouTube-nya ya. Jadi Dunsana Unitis itulah tadi pembahasan tentang harta gonogini setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri. Jadi suami mengeluarkan dulu nafkah-nafkahnya, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah hadanah ya. Nafkah iddah, kiswah. Kalau itu sudah dikabulkan hakim berarti harus dikeluarkan, termasuk nafkah tertinggal kalau dikabulkan sama hakim. Setelah bersih baru itu dijadikan harta gonogini dan dibagi dua ya. Sisanya dibagi dua. Jadi demikian dulu ya dengan anak Unitis. Untuk YouTube Unitis, terima kasih bagi yang menyaksikannya dan jangan lupa nonton sampai habis ya, walaupun cuma sedikit, dan kita coba-coba beralih ke podcast. Mudah-mudahan penonton Unitis betah menontonnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi